Sebelumnya kita perkenalan dulu kepada kalian semua. Saya Anissa, terus sebelah saya silakan. Saya Wahyu. Langkah mencuci tangan itu nanti kita langsung praktek aja, biar adik-adik juga lebih paham, nanti bisa diterapkan juga ke orang-orang sekitar. Kemudian penyakit yang disebabkan ketika tidak mencuci tangan. Yang paling sering nih biasanya nih, diare, atau sakit perut, mencret lah jatuhnya itu. Kemudian ada keracunan makanan. Keracunan makanan dalam hal ini biasanya kalau misalnya ada adik di sini habis berkebun, atau misalnya di sini habis ya yang suka main bola atau apa kan, kena rumput yang bukan di semprot, itu kan kalau tidak mencuci tangan, racun yang ada di rumput dan juga ada di tubuh-tubuh itu bakal langsung masuk ke dalam tubuh. Memang dampaknya itu nggak langsung muncul setelah ada langsung menggunakan tangan tersebut. Itu dampak setelah keracunan itu biasanya itu beberapa hari setelah terkontaminasi, setelah bahan-bahan itu masuk ke dalam tubuh dari sekalian. Kemudian juga di sini ada hepatitis A. Hepatitis A ini dia menular jadi yang kena di hati. Yang cowok tahu kan, kena di hati kan. Nah, Jadi yang cowok aja nih yang tahu. ceweknya kan biasa yang kena di hati. Ini nggak bisa gitu dong. Oke, jadi nanti yang terkena itu organ hati dari adik sekalian. Jadi nanti mumpung lagi masih muda di sini, jangan sampai kalian usahakan terkena penyakit ini, karena nanti ketika kalian dewasa hal tersebut baru akan terasa dampaknya. Memang sewaktu kalian masih di banyak umur seperti ini masa-masanya semuanya malas dilakukan, benar kan? Di tangan males, kadang ya mandi asal yang penting basah aja lah, udah udah mandi udah basah gitu. Kemudian juga nanti kalau misalnya kalian seperti itu, pada saat kalian dewasa itu baru akan kena dampaknya, baru kalian akan merasakan dampaknya apa. Kayak kakak kalian di sini itu mereka sudah merasakan dampak mereka sewaktu masih muda dulu. Kemudian juga terinfeksi bakteri E. coli. Nah ini biasanya ini yang paling sering terkontaminasi ini itu anak cewek. Kenapa? Nah, cewek kan suka masak nih. Pernah megang daging ayam nggak? Pernah kan? Daging ayam itu dia mengandung E. coli. Kemudian juga ada juga namanya salmonella juga ada. Salmonella itu biasanya telur. Kalau misalnya kalian habis mecah telur, ada yang lengket di tangan, ya kalian cuci, kalian makan langsung aja itu masuk semua dalam tubuh. Kemudian juga di sini ada penyakit cairan tubuh. Penyakit cairan tubuh ini itu penyakit yang gimana ya, durasinya itu lebih simpel. Nanti di sini ada sekalian akan merasakan dalam jangka waktu tertentu biasanya itu kehausan, kemudian merasa kekurangan cairan dalam tubuh. Jadi memang ada pikiran ini kehausan atau apa gitu, padahal sebenarnya itu tidak. Itu bisa menjadi salah satu dampak yang terjadi akibat tidak cuci tangan. Ya lanjut. Dari tangan pakai sabun ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Jangan takut, jangan malu, ini kakak-kakaknya gak ada gigi. Ya, udah dilatih semua, aman. Kemudian sini kita lanjut ke PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Perilaku hidup bersih dan sehat ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga kebersihan dari tubuh dan juga sekitar sekeliling kita, buat kita dari sanitasi. Jadi di sini untuk PHBS sendiri itu tidak harus selalu, sebenarnya bukan suatu kegiatan yang harus selalu diingatkan, karena ini merupakan kegiatan yang harus adik-adik sendiri sadari pada betapa pentingnya PHBS ini. Jadi nggak mungkin nanti sebenarnya Derpin namanya nggak mungkin kan Derpinnya di adik sendirinya mengingatin
David jangan lupa PHBS, kan mungkin kan? Atau kebalikannya juga mungkin, karena ini merupakan kesadaran diri masing-masing. Kalau adanya sendiri nggak sadar terhadap berapa pentingnya perilaku kesehatan tersebut, itu mau orang 10, 20 mungkin ada sendiri, kalau ada tiga cuma iya kan sama aja Pak. Kemudian tujuan utama dari gerakan PHBS itu meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran tahunan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Nah, di sini ada di sekalian, ada yang tahu nggak manfaat dari PHBS itu apa? Manfaatnya biar tubuh lebih sehat. Oke, boleh. Nah, Ini nggak dapat sepeda ya? sama aja kita. Ya. Terhindar dari penyakit. Oke. Lagi? Ya, ada? Apa? Dijaga apa? Udah disuntik kok nggak tahu. Beda juga, oh. Udah disuntik. Agak jauh dari Oke. Tadi benar apa yang disampaikan oleh David, itu merupakan menjaga kesehatan dari diri masing-masing. Dan juga manfaat utama dari manfaat paling penting untuk PHBS itu bukan hanya untuk diri sendiri, jadi untuk orang lain yang ada ketularan. Jadi kalau misalnya kalian misalnya nih Pak Robert dia kotor, Iya sih. maksudnya ini apa namanya Jual saya kotor, barang. nanti yang kena itu bukan orang sendiri, bisa dia ketika dia sakit dia mengeluarkan dari orang lain, atau misalnya Pak Robert satu kamar dengan temannya juga bisa kena. Jadi kesadaran diri itu sangat penting. Kemudian di sini ada beberapa tatanan PHBS yang merupakan dari simbol-simbol proses penyadaran tahunan kepada kita. Di sini ada PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan, dan juga PHBS di tempat umum. Jadi di setiap tempat itu ada PHBS masing-masing. Termasuk di sini juga pasti ada kan? Di mana? Hah? Ada banget? Gotong aja. Aturannya oke, masuk. Jangan, oke. Dan salah satunya untuk mengingatkan adik-adik sekitar itu terpasang dulu. Iya Pak. Nah, itu merupakan salah satu metode untuk mengingatkan adik sekitar betapa pentingnya PHBS tersebut. Kemudian di tempat umum ini maksudnya di lingkungan sekitar kalian. Sehingga saja disarankan kalian untuk setelah kalian bepergian atau kalian dalam perjalanan jauh atau kalian main keluar dari lingkungan rumah, itu kan diwajibkan untuk bersih-bersih badan setelah pulang, cuci tangan sebelum makan ataupun sudah makan. Kemudian juga kalau bisa membawa sanitizer ke tempat-tempat umum. Oke, ini beberapa manfaat PHBS sesuai dengan tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Ini manfaat PHBS, nggak kelihatan ya? Bacain dong Pak. Iya, manfaat PHBS di sekolah. Di sekolah itu manfaat PHBS itu mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar dan para siswa, guru hingga masyarakat. Lingkungan sekolah menjadi sehat. Jadi ketika kalian di sekolah, lingkungan sekolah kalian bersih, itu kalian merasa nyaman untuk melakukan belajar.